Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4, yaitu memori. Operasi sel memori. Memori adalah bagian dari komputer, tempat program-program dan data-data yang disimpan. Elemen dasar memori adalah sel memori. Seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Pertama, sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Dua, sel memori mempunyai kemampuan untuk didivisi, sedikitnya 1 kali. Dan tentunya sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Karakteristik sistem memori. Dilihat dari lokasi, memori dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu register, memori internal, dan memori eksternal. Register berada di dalam chip prosesor. Memori ini diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Memori internal adalah memori yang berada di luar chip prosesor namun mengaksesnya langsung oleh prosesor. Memori internal dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Memori eksternal dapat diakses oleh prosesor melalui piranti input-output. Memori ini dapat berupa disk maupun media. Karakteristik lainnya adalah kapasitas. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk bit. 1 bit sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umumnya 8, 16 sampai 32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Karakteristik berikutnya adalah satuan transfer. Bagi memori internal, satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dalam atau keluar dari modul memori. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang word, tapi dimungkinkan juga tidak sama. Keandalan memori. Untuk memperoleh keandalan sistem ada 3 pertanyaan yang diajukan. Berapa banyak, beberapa cepat, dan berapa mahal. Pertanyaan beberapa banyak adalah sesuatu yang sulit dijawab karena beberapa kapasitas memori tentu aplikasi akan menggunakannya. Jawaban pertanyaan berapa cepat adalah memori harus mampu mengikuti kecepatan CPU jika terjadi sinkronisasi kerja antara CPU dan memori tanpa adanya waktu tunggu karena komponen lebih belum selesai sinkronisnya. Mengenai harga sangatlah relatif bagi produsen selalu mencari harga produksi yang paling murah tanpa mengorbankan kualitasnya untuk memiliki daya saing di pasaran. Hubungan harga, kapasitas, dan waktu akses adalah semakin kecil waktu akses, maka semakin besar harga produknya. Semakin besar kapasitas, maka semakin kecil harga produknya. Dan semakin besar kapasitas, maka semakin besar waktu akses. Dilema yang dihadapi para perancang adalah keinginan menerapkan teknologi untuk kapasitas memori yang besar karena harga per bit yang murah, namun hal itu dibatasi oleh teknologi dalam memperoleh waktu akses yang cepat. Salah satu perorganisasian masalah ini adalah penggunaan hierarki memori. Satuan memori. Satuan pokok memori adalah bit biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Inilah adalah salah satu yang paling sederhana. Memori juga dinyatakan dalam bit. Bit sama dengan 8 bit. 9 bit dinyatakan dalam word. Panjang word umumnya 8, 16, dan 32 bit. Memori utama konduktor. Pada komputer lama, bentuk umum random access memory. Memori utama adalah sebuah jaringan ferromagnetik berlubang yang dikenal sebagai core. Istilah yang tepat dipertahankan sejak saat. Jenis memori random access.
Hal yang membedakan karakteristik RAM adalah dimungkinkannya pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Aspek lain adalah RAM bersifat volatil, sehingga RAM hanya menyimpan data sementara. Teknologi yang berkembang saat ini adalah statistik dan dinamik. RAM dinamik disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Read Only Memory RAM. ROM sangat berbeda dengan RAM. Seperti namanya, ROM berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungan ROM untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan diamankan dan diletakkan dalam ROM. Kerugiannya apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu penitipan. Variasi ROM lainnya adalah Read Mode Memory yang sangat berguna untuk aplikasi. Koreksi error. Dalam melaksanakan fungsi penyimpanan, memori semikonduktor dimungkinkan mengalami kesalahan, baik kesalahan berat yang biasanya merupakan kerusakan fisik memori maupun kesalahan ringan yang berhubungan data yang disimpan. Kesalahan akan diketahui dengan menganalisa data dan disparitas tersebut. Mekanisme perbaikan 36 kesalahan yang paling sederhana adalah modul ini. Set memori. Memori difungsikan mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Pada saat CPU membaca sebuah word memori, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada dalam set memori. Konsep ini yang menjanjikan kinerja memori. Kapasitas set. Menentukan ukuran memori set sangatlah penting untuk mendorongkan kinerja komputer. Dari segi harga set sangatlah mahal jika sisi memori utama. Kita bisa melihat beberapa merek prosesor di pasaran. Beberapa waktu lalu AMD mengeluarkan prosesor K5 dan K6 dengan set yang besar 1 megapiksel, tetapi kinerjanya tidak bagus. Kemudian Intel pernah mengeluarkan prosesor tanpa set untuk alasan harga yang murah, yaitu seri Intel Celeron pada tahun 1998. Hasil kinerjanya sangat buruk, terutama untuk operasi data sebesar Flight Intel Celeron versi berikutnya sudah ditambah versi sebesar 120K. Ukuran blok. Elemen rancangan yang harus diperhatikan lagi adalah ukuran blok, tetapi dijelaskan adanya sifat lokalitas frekuensi, maka nilai ukuran blok sangatlah kecil. Apabila blok berukuran besar, transfer ke set akan menyebabkan bit ratio mengalami keuntungan karena banyaknya data yang dikirim sekitar frekuensi. Apabila blok berukuran besar ditransfer ke set, maka akan terjadi blok-blok yang berukuran lebih besar mengurangi jumlah blok yang menempati set karena isi set sebelumnya akan diisi. Dengan meningkatkan ukuran blok, maka jarak setiap word tambahan menjadi lebih jauh dari word yang lebih besar, sehingga menjadi lebih kecil memungkinkan digunakan cepat. Jumlah set. Terdapat dua macam letak set, berada dalam keping prosesor yang dibuat oleh chipset atau set internal, kemudian berada di luar chip prosesor yang disebut octet set atau set eksternal. Set internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak memerlukan bus internal. Akibatnya waktu aksesnya akan cepat sekali. Tapi bila panjang lingkaran internal bus prosesor sangat pendek untuk mengakses set internal. Selanjutnya terdapat perkembangan untuk memisahkan set data dan set instruksi yang disebut untied set. Keuntungan unit set adalah yaitu untied set memiliki hit rate yang tinggi karena telah dibedakan antara operasi data dan informasi instruksi. Hanya sebuah step saja yang memerlukan dirancang dan diimplementasikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.